berbicara dari Yesaya 30 ayat yang ke-15 dan 16. Yesaya 30 ayat 15 dan 16. Begini firman Tuhan bagi kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Firman Tuhan hari ini saya nilai-nilai, saya timbang-timbang cukup keras, saudara. Sebuah teguran bagi kita semuanya bahwa kita seringkali mengakses berita, kabar, bahkan menjalani seolah-olah ikut Tuhan itu lebih sulit daripada ikut dunia. Hidup Kristen lebih banyak aturan daripada di luar sana. Dan karena itu meskipun kita ada di dalam gereja Tuhan, ada di rumah Tuhan, ada dalam koridor rumah Tuhan, kita pengennya mengakses hidup seperti yang mereka alami dalam kehidupan kita. Tidak sedikit di antara orang percaya bahwa hidup dalam dosa itu nyaman. Karena orang berdosa bisa melayani enggak? Bisa melayani enggak? Nah, bisa. Orang berdosa melayani bisa. Orang berdosa menyanyi bisa. Orang berdosa melakukan apapun bisa. Tetapi apakah kita dengan berdosa bisa berkenan kepada Tuhan? Itu pertanyaan. Sehingga hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Halo. Rupanya akan menyelamatkan, membebaskan kita bukan puji-pujian saja. Puji-pujian sebagai tanda kita diselamatkan. Tetapi bukan hanya terletak di situ saja. Pertobatan kita yang perlu untuk kita perhatikan dalam kehidupan ini, hingga kita memiliki kehidupan yang berubah tidak sama dengan dunia ini. Kita berada di rumah Tuhan, kita ikut Tuhan, tidak hidup sama dengan apa yang mereka lakukan. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Itu tambahan atau banyak yang kita lakukan. Dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan terletak kekuatanmu. Ini yang Allah kehendaki, supaya kita sebagai orang percaya tidak mengembangkan pikiran kita, angan-angan kita hidup seperti mereka itu jauh lebih baik, lebih enak. Memang nyatanya secara dunia kan seperti itu. Tapi kehendak Allah atas kita adalah tinggal tenang di hadapan Tuhan. Memberikan diri kita dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya sebagai jalan hidup kita. Dan firman Tuhan apabila kita tinggal tenang percaya kepada Tuhan, yang dengan sungguh-sungguh kekuatan kita lahir batin akan ada. Tadi Mbak Atik berulang-ulang. Ada sukacita, ada kekuatan, mari kita bebaskan dan semuanya. Saudara-saudara. Enak kalau hanya menyanyi, waktu kita menyanyi kita bersukacita. Tapi gimana hati kita di hadapan Tuhan? Hari ini Tuhan ingin bukan kekuatan jasmani itu yang nampak dalam kehidupan kita, yang nyata dalam hidup kita, tetapi kita tinggal tenang
Tinggal tenang artinya kita tenang di hadapan Tuhan, kerasan di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan mempercayai bahwa kebenaran yang kita lakukan, ketenangan kita di hadapan Allah, mencintai Tuhan dengan segala kebenarannya itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Tuhan berkehendak kita semua lepaskan sekaliannya itu. Dan Bapak Ibu, meskipun firman itu disampaikan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi bagian akhir itu, tetapi kamu enggan. Banyak orang enggan untuk tinggal diam di hadapan Tuhan. Menyimpan firman, mengetahui firman, menangkap firman, tetapi tinggal tenang di hadapan Allah dan dengan firman itu berbicara terus kepada kita dalam perenungan kita untuk mengusir segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu firman Tuhan. Pada waktu kita meletakkan seluruh kebenaran firman Tuhan dari sepenuh hati kita, kekuatan rohani kita muncul untuk apa? Untuk melawan dosa dari hidup kita. Tanggalkan, hancurkan dosa itu dari hidup kita. Buang kekuatan itu untuk membuang, untuk mengusir dosa dari hidup kita. Pelanggaran-pelanggaran, dan kita melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Umat Israel pada masa itu kondisinya seperti itu. Mereka lebih senang hidup berfoya-foya. Mereka senang hidup menikmati dosa, nyaman hidupnya dalam perbuatan dosa. Mereka nyaman hidup bercampur baur dengan seluruh keadaan yang ada, nyaman. Dan enggan untuk memperhatikan firman Tuhan. Wegah. Menangkap kebenaran firman Tuhan, wegah. Dan firman Allah itu luar biasa. Bahkan keengganan mereka terhadap berita firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan katakan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Saking wegahe mendengarkan firman Tuhan, tinggal dalam Tuhan itu, bangsa Israel menurut Tuhan, firman Allah dikatakan waktu, bukan, kami mau naik kuda lari cepat. Meninggalkan kondisi rohani yang ada, mereka mau lari cepat. Tetapi Tuhan, maka kamu akan lari dan lenyap. Kamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas. Sementara kita hidup untuk kebebasan, normalisasi yang ada dalam hidup kita secara rohani, kita mau tinggalkan perkenanan Allah atas kehidupan kita, maka hal-hal yang dihukuman Tuhan itu justru akan mengejar lebih cepat mendapatkan kita untuk menghentikan. Apakah kita mau dihentikan dengan firman Tuhan, dihentikan pola tingkah hidup kita dari kebenaran firman Tuhan, atau kita akan dipaksa oleh Tuhan berhenti dari segala dosa dan kesalahan kita dengan masalah-masalah sebagai penghukuman kepada kita. Mari kita renungkan pada kesempatan ini. Ini hari yang luar biasa daripada Tuhan. Untuk kita bawa hati kita bahwa kehendak Tuhan adalah agar semua umatnya kerasan, tinggal tenang di dalam Dia, dalam kebebasan firman-Nya, dan firman Allah itu mengoperasi kita. Kalau Pak Ketut tadi menyampaikan kesaksiannya bahwa dokter mengatakan begini, begitu, begini, itu dalam cara ini, cara itu, segala macam dilakukan untuk mengusir sakit penyakit. Ya. Firman Tuhan yang kita tangkap, kita terima dalam kehidupan kita akan mengusir semua kemusyrikan dalam hidup kita, segala kefasikan dalam hidup kita, dan menjadikan kita waktu kita pulang dari gereja itu menjadi orang yang berubah hidup kita, cara hidup kita, perkataan kita, dan pola kehidupan yang kita bentengi dengan kebenaran firman. Yang benar menurut firman Tuhan itulah yang kita kerjakan. Menurut firman Tuhan itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sungguh
hari ini kalau kita memperhatikan, maka kita akan melihat, cari Tuhan dan dapatkan kekuatannya. Kita tinggal di dalam Dia, nikmati kekuatannya, kekuasaannya, penyertaannya atas kehidupan kita. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dan pasal 6 ayat 23 dan 24 dan pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Kita akan perhatikan di sana ayat yang ke pasal 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Waktu kita akan menghindari doa, kita akan lari dari kebenaran Tuhan dan lari menghindar seperti naik kuda yang cepat. Katakan bahwa hukum Tuhan akan lebih cepat sampai mendahului kehidupan kita. Karena itu jangan biarkan upah dosa yang adalah maut, tapi terimalah dengan sukacita kasih karunia Tuhan yang adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, karena pada waktu kita tinggal tetap di dalam Tuhan, kita mendapat kekuatan daripada Allah dan beberapa hal yang ada dalam hidup kita untuk kita raih senantiasa. Yang pertama, terimalah perkenanan Tuhan itu. Perkenanan Tuhan itu adalah sesuatu kerelaan daripada Allah atas hidup kita. Tuhan tuh rela, senang gitu. Kalau ketemu dengan kita itu merasakan kebebasan yang luar biasa. Merasa Tuhan tuh boleh merasa bangga gitu. Ketemu awake dhewe. Karena kita hidup dalam kemerdekaan dosa. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Masih kita berputar di sana, tetapi kita lanjutkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Rasul Paulus, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari 2 ayat ini kata berkenan disampaikan 2 kali, ditekankan. Dalam ayat bagian pertama, ayat pertama, mempersembahkan hidupmu yang kudus, yang hidup yang kudus berkenan kepada Tuhan. Dan yang ayat yang kedua, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Beberapa waktu lalu saya masih tidak ingat, saya pernah menyinggung berkenan kepada Allah itu seperti Tuhan Yesus pada waktu dibaptiskan, karena dia meskipun anak Allah, dia pun Allah ada hidup dan hidupnya, dia ada Allah itu sendiri, kata firman Tuhan. Tetapi pada waktu Yohanes Pembaptis mengatakan semua orang dibaptiskan, dia tidak perlu dibaptiskan karena tidak berdosa. Tapi untuk memenuhi hukum-hukum Tuhan, Yesus rela dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu dibaptiskannya itu, pada waktu dia dicelupkannya, Roh Kudus turun atasnya dan berkata, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Berkenan artinya kita disetujui oleh Tuhan, senang. Kita seringkali merasa berdiri kita itu, saya ini baik, saya ini. Tapi Tuhan, apakah Tuhan melihat ada pertobatan sungguh atas kita, ada perubahan hidup dalam hidup kita? Firman Tuhan sekali lagi mengatakan dalam kitab Roma tadi, luar biasa. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu, tubuhmu. Mempersembahkan itu berarti kita taruh hidup kita di hadapan Tuhan
sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Allah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pembaruan yang ada di dalam diri kita. Karena kita taruh hidup kita takluk, taat, saleh di hadapan Tuhan. Kemarin dalam wanita kita membahas antara kesalehan palsu dan kesalehan sejati. Sementara kesalehan sendiri adalah taat dengan sungguh-sungguh. Ada yang taat untuk memamerkan sesuatu yang dilakukan, tapi ada taat yang dilakukan dengan sunyi, karena biarlah segala perbuatan kita hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terkadang kita masuk saja, tidak mampu duduk diam, lalu metani mana atau kehendak Tuhan atas hidup kita itu yang mana. Maunya Tuhan kita itu seperti apa? Apa yang baik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Yang dikatakan baik untuk Tuhan karena yang berkenan kepada Allah, itu yang kehendak Tuhan. Milikilah, dapatlah perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Saya terima kasih Pak Ketut sudah bersaksi. Beberapa waktu lalu saya beritahu Pak, saya bersaksi, yang sudah disaksikan jangan saksikan lagi, supaya nggak panjang, ya, kesaksian disingkat. Tuhan berbuat ini. Sehingga pertolongan yang nyata kita terima adalah benar dari Tuhan. Kadang kita itu nambah-nambahin. Doa saya, loh, orang saya ngomong Tuhan kalau begitu. Doamu saya mandi, doamu saya hebat. Bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang baik adalah cukup katakan Tuhan engkau baik, engkau telah sembuhkan saya, engkau telah ini itu dan kerjakan. Tidak ada inti atau ikut sertanya kita. Nah, itu namanya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Muliakan diri kita atau muliakan Tuhan. Susah memang hidup ini. Tapi perkenan Tuhan sekali lagi baik untuk setiap kita. Apa yang berkenan kepada Tuhan menyenangkan Tuhan. Berita yang kita sampaikan, hal kehidupan yang kita lakukan, semuanya berdasarkan kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau berkenan kepada Tuhan, pasti berkenan dengan sesamanya. Perhatikan. Kalau baik untuk Tuhan berarti untuk baik untuk kita. Tidak ada berkenan daripada Tuhan, tapi tidak berkenan kepada kita. Baik untuk Tuhan pasti juga baik untuk kita. Kita mampu metani, membedakan mana yang menjadi kehendak Allah yang baik berkenan kepada yang sempurna. Bukan hanya baik, bukan hanya seturut kehendak Tuhan, tapi dikatakan sempurna. Wah, luar biasa. Itu kehendak Tuhan. Waktu kita duduk diam di kaki Tuhan, tinggal tenang di dalam Tuhan, kita akan pertama mendapat perkenanan daripada Allah atas kehidupan kita. Yang kedua, dalam kitab Matius pasal yang ke-25. Matius 25 ayat yang ke-12. Mazmur sudah. Kok enggak podo, tulisannya meh podo. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya
diberitahukannya kepada mereka. Yang kedua, menerima rahasia dari hati Tuhan atas kita. Firman Allah memberitahukan kepada siapa yang takut akan Tuhan, kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Menerima rahasia dari Tuhan. Kehendaknya akan disampaikan kepada kita karena kita itu teman karib, bergaul karib, bersahabat dengan Tuhan, sehingga tidak ada rahasia yang disembunyikan Tuhan atas hidup kita, tapi semuanya akan dibukakannya sedemikian rupa, dan kita boleh menikmati, dan pembukaan Tuhan itu sangat luar biasa di hadapan. Siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Perhatikan ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini yang pertama. Menerima rahasia Tuhan, keakraban dengan Tuhan, anak cucunya mendapat petunjuk dari Tuhan atas hidupnya, merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena anak cucunya mewarisi bumi. Bumi tentang bidang kehidupan, mewarisi adalah warisan daripada Tuhan yang ada atas kita. Bukan hanya kita yang bahagia, yang bergaul dengan Tuhan, anak-anak kita pun akan ditentukan ada di dalam warisan yang sama. Kalau kita anak Tuhan sejati dalam Tuhan, keturunan kita harus ada di sana. Kalau belum ada di sana, jangan mengatakan kebahagiaan, karena kita belum tahu hati Tuhan. Hati Tuhan menghendaki supaya anak-anak kita, keturunan kita menjadi sama dengan kita, mewarisi, menurunkan. Kalau yang sepasung tidak beriman kepada Tuhan, anak-anak juga harus beriman kepada Tuhan itu. Makanya berapa waktu lalu waktu anak saya waktu nyimpang dari kehendak Tuhan, beberapa kali saya ceritakan kalau dia tinggalkan Tuhan karena menikah, dan bersyukur kembali kepada Tuhan. Yang sangat menyedihkan adalah kalau warisan iman itu tidak turun atas kita. Jangan mengatakan aku karib dengan Tuhan, dan itu rahasia daripada Tuhan. Rahasia isi Tuhan, isi hati kepada Tuhan kita adalah setiap kita mewariskan iman kita kepada anak. Jadi nanti kalau kita Pak Sutri ikuti, saya berharap ini kan pas lebih banyak dalam Pak Sutri. Pasangan suami istri yang ilahi, yang berkenan kepada Tuhan, pasti akan memperanakkan anak cucu yang takut juga. Pertanyaannya, kalau hari ini kondisi kita seperti apa? Ya tanya sendiri. Ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita akan ditunjukkan jalan yang harus dipilih. Orang itu sendiri akan menetap di dalam kebahagiaan, dan anak cucu akan mewarisi bumi. 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Makanya tadi saya jawab, firman Tuhan ini cukup keras. Tapi karena maksud Tuhan baik, jangan sampai kita itu kesasar kemana-mana, tidak ada menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Firman Allah utamanya dari Yesaya tadi mengatakan adalah dalam tinggal tetap, terus dalam tinggal tetap dan percaya, maka kau akan mendapatkan kekuatan. Dalam tinggal tetap dan percaya kepada Tuhan, kita dapat kekuatan daripada Tuhan. Dikatakan Tuhan ada kekuatanku pada waktu kita tinggal diam di kaki Tuhan, dan menghasilkan kebahagiaan bukan
bukan hanya kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan yang sungguh-sungguh sejati daripada Tuhan, sampai melihat anak cucu kita hidup dalam warisan ilahi, hidup mewarisi bumi Indonesia. Bukan semata itu, tapi bumi iman dalam hidup kita. Firman Allah, barang saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan. Bahagia, senang enggak? Kita diselamatkan. Amin. Iya anak itu. Itu maunya Tuhan. Iya anak itu. Walaupun kita percaya ya, iman itu tidak bergantung kepada siapa, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kalau dari kecil kita bawa, datang takut kepada Tuhan. Nek gede beli yang lain, ya terserah, karena dia sudah tahu. Tapi apakah kita cinta dan terus mengajarkan firman itu siang dan malam, kemanapun kita pergi bawa firman, dan anak-anak kita tuntun, kita bawa untuk menghadap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan diberitahukan ini isi hati Tuhan. Bukan hanya berkatnya, seringkali kita berkatnya kita berpikir bahwa berkat Allah secara jasmani bagus, berkat uang, berkat kesehatan, bukan berkat apa-apa yang ada, tapi berkat yang secara rohani adalah iman yang sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan rencananya sempurna, yang tidak sempurna itu kita. Anak cucu kita akan mewarisi bumi, iman bumi ini. Keselamatan di bumi daripada Tuhan, hidup yang diwariskan karena kemurahan Tuhan atas kita. Iman kita di depan Allah, apakah itu sudah masuk di hidup kita? Ini rahasia yang perlu kita. Kalau belum, segera datang kepada Tuhan. Tadi yang pertama, bertobatlah, berbaliklah, berubahlah. Kalau hari ini kita jalan hidup kita seperti ini, belum mengubah sesuatu, pada sesuatu yang salah, saya harus mencari untuk bisa hidup karib dengan Tuhan, hidup dalam takut akan Dia, dan mendahulukan setiap kebenaran firman-Nya dengan rela hati. Yang ketiga, masih Mazmur pasal 17. Mazmur pasal 17 ayat 1 dan 2. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu, daripadamu lah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan. Firman Allah berkata, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan dalam diriku. Nah, sering kita masih mendapati bahwa orang lain kecewa karena kejahatan kita. Tuhan menghendaki kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan perjumpaan ini yang akan mengubah kita dalam segala yang ada. Daud berdoa seperti itu kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu, daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku dan memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan dalam hidup. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti akan membuat sesuatu yang berbeda. Daud berdoa seperti itu.
berdoa memohon kepada Tuhan, daripadamu kiranya datang penghakiman, matamu sedikitnya melihat apa yang benar daripadaku. Jangan Tuhan datang ketemu dengan kita mendapati kejahatan-kejahatan yang tersembunyi dalam hidup kita. Kita memperhatikan satu contoh dalam perjanjian baru. Pada waktu Saul pergi menganiaya orang-orang Kristen dengan satu komando adalah kejahatan roh dunia yang menentang Tuhan. Sehingga Saul waktu itu minta surat pengesahan surat jalan untuk membunuh orang-orang Kristen. Tetapi di tengah perjalanan setelah melakukan perbuatan yang jahat itu, selama perjalanan itu dia berjumpa dengan Tuhan. Waktu Tuhan mengatakan, Saul, Saul, engkaulah anak bagiku, maka Saul dibuatnya buta. Dia berjumpa dengan Tuhan hari itu. Dan mata Saul pada waktu dia mengenakan kacamata kejahatannya membunuh orang percaya, dibutakan dia oleh Tuhan. Supaya dia tidak melihat dengan matanya, mata rohaninya melihat bahwa kejahatan itu membunuh orang-orang Kristen itu adalah sesuatu yang baik yang harus dilakukan, dibutakan. Dan waktu dibutakan itu dia berjumpa dengan Tuhan, dibutakan, dia merenungkannya Tuhan, lalu pada waktu dia melek di hadapan Tuhan, ternyata orang Kristen bukan lagi dibunuh. Halo, itu berubahnya. Tetapi Rasul Paulus mengenakan satu niat yang luar biasa. Ternyata aku memberitakan siapa Yesus yang berjumpa dengan diriku, yang telah membutakan diriku dengan segala maksud yang ada. Dan Paulus pada akhirnya menyediakan diri, berubah dari jahat kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan, menjadi pemberita Tuhan. Maka sampai hari ini banyak orang yang menyalahpahami karena dengan maksud-maksud mereka Kristen itu bukan agama Yesus. Pernah dengar itu? Kristen adalah penyertaan Tuhan, pernyataan Allah sesungguhnya. Para pengikut Yesus Kristus yang dari Nazaret itulah disebut sebagai Nasrani. Kristen itu olo-oloan. Dan sampai hari ini kalau kita dari Kristen lalu diolok-olok mambamu rasa susah memang dari awal itu Kristen itu olo-oloan. Karena pengikut Kristus disebut Kristen gitu. Bahkan kalau sekarang di elek-elek ini jadi Kristen itu keseratan. Menjadi Kristen keseratan UPP. Mangan keseratan UPP serat dan seluruhnya itu orang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan, melalui perjumpaan itu pulang berubah, bukan menganiaya Yesus Kristus dengan seluruh pengikutnya, tapi mengenakan Yesus Kristus dari hidupnya dan melakukan itu menjadi berita utama di dalam hidup Paulus. Ada perubahan dari yang dulu ikut kemauannya sendiri, dari yang dahulu menghormati, menyenangi dosa dengan segala perbuatan yang ada, bertemu dengan Tuhan menjadi berubah dengan sangat-sangat indah. Saya masih mencari satu ayat yang ke-15, apakah betul? Iya. Masih ayat pasal yang sama, Mazmur 17 ayat yang ke-15. Setelah bla 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 semuanya itu ayat 15 dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, munya huruf besar, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa. Luar biasa. Daud mengatakan itu, aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, bukan kekuatan, kemampuan, kebiasaan kita. Waktu berjumpa dengan Tuhan, memandang, dikatakan aku dalam kebenaran aku kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu, dengan wajah Tuhan. Ketemuan dengan Tuhan, hubungan kita yang kita bangun secara akrab dengan Tuhan memuaskan kita, karena kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tidak ada kejahatan apapun dalam hidup kita. Semuanya adalah untuk hormat
kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir, Mazmur 62. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah tahu Mazmur 62 itu apa isinya. Mazmur 62 ayat 1, 2 dan 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. 1 dan 2 maksud saya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini yang dialami Daud. Selain dia ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, dia ingin memandang wajah Tuhan dengan sungguh. Yang terakhir, seorang yang tinggal tenang di dalam Tuhan, yang menjadikan Tuhan kekuatannya, dekat dengan Allah saja. Dekat dengan Allah saja aku tenang. Daripada Tuhanlah keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, hubungan kita bangun dengan Tuhan. Hubungan kita bawa sedekat mungkin dengan Tuhan. Dekat dengan Allah. Karena kita baru pemilihan, maka hari-hari ini saudara sedang bertarung antara dua kubu, yang menang dan yang kalah. Yang kalah mepet dengan yang kalah, lalu tim suksesnya juga mengacu kepada satu kekuatan itu yang mengusung perubahan. Seperti adalah Yesaya pasal yang ke-59. Yes, saya. Ya. 59. Ayat 1 dan 2. Kalau sampai detik ini mungkin hal yang membuat kita tidak bisa dekat, atau kita protes, Tuhan saya dekat dengan Tuhan, tetapi doa saya belum dijawab. Saya membangun hubungan dengan Tuhan masih begini, masih begitu. Yang ada ayat yang terakhir ini adalah bagian kita. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara aku dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala bertobatlah, kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-15 tadi. Luar biasa untuk kita perhatikan, dan mari kita akan datang kepada Tuhan, kepada Allah. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Jangan kita biarkan untuk menghindari pernyataan Tuhan itu dari hidup kita. Lari dari kenyataan itu, kami segala hal yang tidak baik akan mengejar kita. Tapi pada waktu kita mengenakan firman itu dengan sungguh-sungguh, memperhatikan firman itu dengan sungguh-sungguh, kalau kita sedang dalam keadaan yang kurang baik, bukan karena Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan yang menjadi pemisah antara aku, kamu dan Allahmu, antara kita dengan Tuhan, antara aku dengan Allah kita, adalah segala kejahatanmu, kata firman Tuhan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Kalau doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mau mendengar, tapi ada sesuatu di antara kita dengan Tuhan. Dia menyembunyikan kita sehingga ia tidak mendengar doa-doa kita. Adalah karena
dosa. Tuhan memberkati kita semua. Di hadapan Allah kita datang. Kalau Tuhan mau hari ini, Bapak Ibu saudara, tanggapi firman Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, berubah hidupmu di hadapan Tuhan. Tanggapi itu, jangan pulang sebelum katakan Tuhan, saya terima firman. Kalau ada dosa-dosa perbuatan yang tidak benar yang menghambat aku dengan Tuhan, hari ini ku persembahkan hidupku. Hari ini ku taruh segala dosa di hadapan Allah. Aku mau menjadi sahabat karib dengan Tuhan. Aku mau mendengar, aku mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau terima rahasia firman itu dan mengalami ketenangan di dalam hidup ini sampai Tuhan dipermuliakan dan kita menjalani kehidupan kita dalam kebahagiaan Tuhan saja. Kita pergi bersama-sama firman nyanyian pembukaan tadi. Sujud di halamannya. Kita tidak saja menyanyi sujud di altar Tuhan. supaya pertemuan kita
kita, tapi semua kita buka dan katakan Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hari ini dalam nama Yesus. Kubuka, kuakui seluruh kesalahan kejahatan hatiku. Kami akan mengandalkan hidupku di hadapan Tuhan. Kami mau terima meskipun keras kebenaran firman-Mu untuk mengubah kehidupan kami. Tuhan, ubah pola pikir kami. Bukan senang hidup di dalam dosa seperti orang-orang lain yang senang hidupnya karena mereka berkelimangan dengan dosa. Tapi kami akan kesenangan hidup, kebahagiaan hidup dengan tinggal tetap dan percaya kepada Tuhan. Kekuatan sejati daripada Tuhan akan melimpahkan kepada kami dan kami beribadah menurut firman-Mu setiap waktu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu bersama dengan hamba-Mu hari ini datang menghadap Engkau. Koreksi, periksa kami, selidiki setiap kami dalam nama Yesus. Untuk kami menangisi hati kami yang bebal di hadapan Tuhan, hati kami yang keras di hadapan Allah. Pada pagi ini kami taruh seluruh hidup kami, suntikan kami, pola pikir kami di hadapan Tuhan. Kami menyandang kebenaran-Mu, kami akan berjumpa pujian dalam kebenaran firman-Mu setiap hari Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan, tanggapi kebenaran firman atas kita. Jangan sembunyikan sesuatu di hadapannya, tapi kita akan menolak segala perbuatan tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita akan buka semua di hadapan Allah dan ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini aku Tuhan. Kalau aku berdosa, Tuhan jawab ampuni dalam nama Yesus Kristus. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk meninggalkannya. Kuasa kembali bagi kami. Jangan biarkan dia berkecimpung dalam dosa-dosa hidup kami yang menyebabkan banyak kutuk, banyak perbuatan yang tidak baik kami alami dalam kehidupan ini. Tapi kelepasan, kebebasan daripada Tuhan, pengampunan sejati akan memulihkan kami hidup dalam kemerdekaan, hidup kebebasan dalam Tuhan, hidup menikmati janji-janji-Mu, hidup menikmati penyertaan-Mu, hidup menikmati sejahtera kebahagiaan daripada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tanggalkan, patahkan semua kuasa dosa, kutuk dosa, dipatahkan dalam nama Yesus Kristus hari ini Bapa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. Kita lepaskan, katakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebenaran-Mu, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kemenangan-Mu atas hidupku. Kamu menghapus segala dosa kami di depan Tuhan. Kamu menebus kesedihan-Mu, kamu keadilan-Mu Tuhan. Haleluya. Kamu mengampuni, kamu melepaskan, kamu mempersilakan di dalam nama Yesus kami kebebasan yang ada. Tuhan yang sebaik buka setiap ruang kami, hati kami. Berkaryalah Tuhan. Haleluya. Hari ini kami mulai kemuliaan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, melihat janji-Mu dinyatakan untuk kami. Nyaman di dalam dosa keadaan kami yang lalu. Kami beranjak tinggalkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Biar hati kami penuh kemuliaan Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Bukan dosa yang maut, tetapi kasih karunia Tuhan yang memuliakan setiap kita. Darah Kristus tercurah atas kita, mengampuni atas kita. Kita tinggal mengaku Tuhan, ini aku. Ini aku. Aku pulang membawa nama-Mu yang mengubah setiap keadaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Dia ubah hambanya tidak melihat dosa apa yang sedang mengikat kita saat ini. Satu di antara kita yang hadir pagi ini, dosa apapun yang tersembunyi di hadapan Allah, mari meminta untuk Tuhan melepaskan engkau. Sambut kebenaran ini, minta pengampunan, adakan pengakuan secara khusus supaya engkau benar-benar dibebaskan, dilepaskan, dan diampuni oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah mengasihi saya dan saudara. Allah
memilih saya dan saudara dari sekian banyak bangsa dari Sabang hingga Merauke. Kita adalah orang-orang pilihannya yang ditentukan memberi paket keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan firman ini berlalu. Jangan biarkan. Tangkap firman ini, terima firman ini. Jadikan firman ini rema dalam kehidupanmu. Jadikan firman ini mengubah hidupmu. Sehingga firman ini benar-benar menjadi firman yang boleh menopang kehidupan kita untuk lebih kuat dan maju di dalam Tuhan. Mungkin selama ini kau melihat hanya orang lain yang salah, hanya orang lain yang berbuat dosa tanpa melihat dirimu sendiri. Mari meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menilai hatimu, menyelidiki hidupmu. Berkatakan kepada Tuhan, sebut namamu, ini Tuhan, ini aku, sebut namamu, aku perlu pengampunanmu, aku perlu pembaharuanmu, aku perlu perubahan, aku perlu diubahkan, aku perlu itu Tuhan, aku perlu Tuhan, aku perlu Tuhan, untuk Kau mengubahkan. Kalau selama ini bukan dengan keberadaan kita, ada banyak orang tersakiti melalui tutur kata, tingkah laku, sikap perbuatan kita. Minta pengampunan dan Tuhan ubahkan hidup untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi tetangga, bagi semua orang yang Kau temui di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mampukan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Jangan pernah menilai diri sendiri selalu benar dan orang lain salah. Tapi pagi ini awali pagi ini dengan melihat setiap kesalahan kita lakukan, sehingga kita tidak menghakimi orang-orang yang bersalah. Minta pengampunan. Kalau selama ini kita hanya menilai perjalanan hidup orang lain tanpa menilai diri kita sendiri, minta pengampunan. Allah akan memampukan saya dan saudara. Allah akan memampukan kita. Terima kasih Bapak. Pagi ini secara pribadi, lepas pribadi kita boleh naikkan doa pengampunan, memohon pengampunan dan rahmatnya. Dan yang kedua, secara khusus pagi ini saya mengajak kita semua untuk berdoa dalam pelaksanaan seminar pasutri perdana di tempat ini, dan kita mau menjadi gereja kecil yang diberkati untuk memberkati. Biar sinar kemuliaan Allah terpancar di tempat ini. Kita naikkan doa ini supaya baik pembicara, baik undangan, baik kita secara pribadi, kita benar-benar terima dan tangkap itu untuk kita menerima berkat anugerahnya.